Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semangat dalam menjalani hari ya. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai gerakan kolektif dalam pemberantasan korupsi. Oke, sebelum itu silahkan mengenal diri saya dari identitas saya ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas mengenai poin pertama, yaitu evolusi mental dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum dari sanksi pidana. Upaya represif memang penting, namun tanpa diiringi perubahan pada pola pikir dan karakter bangsa, korupsi hanya akan bertransformasi dalam bentuk baru. Mentalitas korupsi tumbuh dari kebiasaan sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, praktek suap, dan perilaku mencari keuntungan pribadi di atas kepentingan umum. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan tidak hanya pada pembenahan sistem, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan nilai moral masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan evolusi mental, yaitu proses perubahan cara berpikir dari perilaku masyarakat secara bertahap menuju tatanan yang lebih jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Konsep evolusi mental ini sejalan dengan gagasan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo, di mana inti dari gerakan tersebut adalah mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku bangsa agar lebih berorientasi pada nilai-nilai luhur, seperti kerja keras, gotong royong, serta kejujuran. Dalam konteks pemberantasan korupsi, evolusi mental menekankan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penyakit sosial dan moral yang harus disembuhkan melalui perubahan kesadaran kolektif. Artinya, pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK atau aparat penegak hukum lainnya, melainkan juga tanggung jawab setiap warga negara untuk membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan mental ini dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Pendidikan moral dan karakter menjadi landasan utama agar generasi muda tidak tumbuh dalam budaya permisif terhadap kecurangan. Sekolah dan universitas tidak hanya berperan sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai arena pembentukan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dalam hal ini, pendidikan anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan pendekatan dan kontekstual. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis kasus nyata di lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami korupsi dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika dan kemanusiaan. Proses perubahan mental menuju perilaku anti korupsi dapat digambarkan melalui 3 tahap penting, yaitu yang pertama, kesadaran moral individu. Yaitu tahap awal ketika seseorang menyadari bahwa korupsi merupakan bentuk pelanggaran nilai moral dan agama yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Yang kedua, ada penguatan nilai sosial, yaitu tahap ketika masyarakat membentuk norma kolektif yang menolak dan mengecam tindakan korupsi, sehingga muncul tekanan sosial bagi pelaku untuk berhenti. Dan yang ketiga, transformasi budaya kerja publik, yaitu tahap ketika lembaga pemerintahan mengubah pola kerja mereka menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Ketiga tahap ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan waktu panjang dan kesabaran kolektif, karena perubahan mental tidak bisa terjadi secara instan melalui kebijakan atau peraturan semata. Selain 3 hal di atas, evolusi mental juga tidak dapat lepas
dan harus ditopang oleh beberapa hal berikut. Di antaranya, yang pertama, peran keteladanan pemimpin. Pemimpin yang jujur, sederhana, dan tegas terhadap korupsi memberikan pengaruh moral yang besar terhadap bawahannya maupun masyarakat luas. Dalam psikologi sosial dikenal konsep modeling behavior, di mana perilaku seseorang akan meniru sosok yang dianggap berpengaruh atau memiliki otoritas. Jika para pemimpin menunjukkan keteladanan nyata dalam menolak gratifikasi, hidup sederhana, serta tidak menyalahgunakan jabatan, maka rakyat akan menilai bahwa integritas bukan hanya slogan, tetapi nilai yang benar-benar dihargai oleh negara. Sebaliknya, jika pemimpin justru memperlihatkan perilaku koruptif, maka masyarakat akan kehilangan orientasi moral dan menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Yang kedua, ada sistem sosial dan birokrasi yang mendorong perilaku jujur. Mental yang baik akan sulit berkembang jika sistemnya rusak. Misalnya, pegawai yang jujur justru sering tersingkir karena tidak mau ikut arus. Sedangkan mereka yang pandai menyuap atau mencari koneksi justru cepat naik jabatan. Situasi seperti ini membuat nilai kejujuran kehilangan daya tarik sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi birokrasi yang secara sistematis menumbuhkan iklim meritokrasi, yakni penghargaan berdasarkan prestasi dan integritas, bukan kedekatan personal atau kekuasaan. Yang ketiga, evolusi mental juga harus mencakup dimensi religiusitas atau spiritualitas. Bangsa Indonesia yang sangat kaya. Nilai-nilai agama pada dasarnya telah mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Islam misalnya menegaskan bahwa korupsi termasuk bentuk ghulul atau pengkhianatan terhadap amanah yang sangat dilarang karena merugikan hak publik. Demikian pula dengan agama lain, korupsi dianggap sebagai perbuatan tercela yang melanggar nilai moral dan kemanusiaan. Maka, penguatan nilai-nilai keagamaan melalui dakwah, pendidikan moral, dan kegiatan moral menjadi penting dari evolusi mental anti korupsi. Jika masyarakat memiliki kesadaran spiritual yang kuat, maka pengawasan diri atau self-control akan tumbuh dari dalam, bukan sekadar karena takut pada sanksi hukum. Dan yang keempat, dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, evolusi mental juga berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Nilai yang dapat menekankan perilaku koruptif. Nilai gotong royong, misalnya mendorong rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Jika masyarakat memiliki kesadaran untuk bekerja bersama dan saling mengawasi, maka ruang bagi perilaku penyimpang akan semakin sempit. Dengan demikian, pemberantasan korupsi berbasis pada evolusi mental sebenarnya adalah gerakan kultural dan ideologis untuk mengembalikan identitas moral bangsa sebagai bangsa yang beradab, beriman, dan berintegritas. Dengan demikian, evolusi mental bukanlah sekedar jargon politik, melainkan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Selanjutnya, poin yang kedua, yakni kearifan lokal dalam pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan perangkat hukum dan sistem pengawasan yang bersifat formal. Meskipun lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi telah berperan penting dalam menegakkan keadilan, akar persoalan koruptif sebenarnya lebih dalam daripada sekadar pelanggaran administratif. Ia berakar pada kultur dan nilai sosial masyarakat. Karena itu, kearifan lokal, yakni nilai, norma, dan kebiasaan hidup masyarakat yang diwariskan turun-menurun, dapat dijadikan fondasi moral yang kuat untuk membangun budaya anti korupsi. Kearifan lokal pada dasarnya mencerminkan pandangan hidup masyarakat terhadap kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, nilai-nilai ini dapat diterjemahkan menjadi pedoman moral yang konkret. Setidaknya, terdapat beberapa bentuk kearifan lokal yang relevan untuk diterapkan dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, yaitu yang pertama ada nilai gotong royong yang menanamkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam masyarakat yang menjunjung gotong royong, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan kolektif, sehingga perilaku koruptif akan dianggap mencederai kepercayaan sosial. Nilai ini dapat diterapkan dengan membangun budaya transparansi di tingkat komunitas, seperti pengawasan bersama terhadap penggunaan dana publik di desa atau lembaga pendidikan. Yang kedua ada nilai rasa malu atau isin, yang dalam banyak kebudayaan lokal dianggap sebagai pengendalian moral. Masyarakat tradisional Jawa misalnya memandang perasaan malu sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif, karena seseorang akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela demi menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat dihidupkan kembali melalui pembentukan opini publik yang menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang memalukan dan menjatuhkan martabat. Yang ketiga ada nilai kejujuran, yang merupakan dasar dari integritas pribadi. Banyak falsafah lokal seperti dalam pepatah Minangkabau, Alua Jopatwik, mengajarkan bahwa setiap tindakan harus sesuai aturan dan kepatuhan. Nilai ini bisa dijadikan pedoman etika di lingkungan birokrasi dengan menumbuhkan sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kejujuran dan kinerja bersih. Yang keempat, ada nilai tanggung jawab, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral terhadap kesejahteraan bersama. Dalam banyak masyarakat adat, pelanggaran individu dianggap mencoreng nama seluruh kelompok. Nilai ini bisa dikembangkan dalam birokrasi melalui mekanisme tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, yang kelima ada nilai musyawarah dan mufakat, yang menumbuhkan semangat dialog dan keterbukaan. Melalui prinsip ini, keputusan diambil secara transparan dan melibatkan berbagai pihak sehingga meminimalkan peluang manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan kearifan lokal dalam pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis daerah. Sekolah dan lembaga sosial bisa mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kegiatan pembelajaran maupun praktik sosial, misalnya melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam kegiatan edukasi publik tentang bahaya korupsi. Selain itu, media lokal dan kesenian tradisional seperti wayang, ketoprak, atau musik daerah juga dapat dijadikan sarana kampanye moral anti korupsi. Pendekatan ini dinilai lebih membumi dibandingkan strategi komunikasi formal yang seringkali kaku dan sulit diterima masyarakat akar rumput. Lebih jauh lagi, kearifan lokal tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang menolak praktik curang. Dalam masyarakat adat, terdapat sanksi moral dan sosial yang tegas bagi perilaku pelanggaran, seperti pengucilan atau social exclusion atau pencabutan hak sosial. Mekanisme ini bisa diadaptasi dalam konteks modern melalui sanksi sosial terhadap pejabat atau tokoh publik yang terbukti korup, seperti pelarangan untuk menjabat kembali atau penghapusan hak-hak istimewa.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi melalui kearifan lokal bukan berarti menolak modernisasi atau hukum nasional, melainkan mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional dengan sistem hukum modern. Pendekatan ini membantu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dari luar dan peneguhan moral dari dalam. Dalam jangka panjang, integritas nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan, birokrasi, dan kehidupan sosial akan membentuk generasi yang memiliki kesadaran etis kuat dan daya tahan moral yang tinggi terhadap godaan korupsi. Seperti yang ditegaskan oleh Isnaini dalam Jurnal Etika dan Budaya Nusantara, kearifan lokal berperan sebagai benteng moral bangsa yang menumbuhkan rasa malu berbuat curang, menghargai kejujuran, dan menempatkan amanah sebagai tanggung jawab spiritual terhadap masyarakat dan Tuhan. Jadi, demikianlah pembahasan mengenai gerakan kolektif dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan semangat buat kita semua dalam melawan korupsi. Tetap jujur, tetap semangat, dan jangan takut buat berbuat benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.